warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Manengke, mahasiswa semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Ibu Nurfadlia SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya terhadap guru, orang tua, dan siswa mengenai implementasi kurikulum darurat COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan dari rumah. Untuk dapat memastikan siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, selama pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud membolehkan sekolah untuk menyederhanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan para siswa. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Selanjutnya memasuki tahun ajaran 2020-2021, banyak yang harus dilakukan atau disiapkan oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait masih adanya COVID-19 ini. Persiapan yang juga harus menjadi perhatian adalah diberlakukannya kurikulum darurat pada pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat ini merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat ini diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Selain itu, penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara saya terhadap guru, orang tua, dan siswa mengenai implementasi kurikulum darurat COVID-19. Pertama, saya akan menyampaikan hasil wawancara yang saya lakukan dengan seorang guru, di mana saya bertanya mengenai pendapat mereka, bagaimana pendapat mereka mengenai implementasi kurikulum darurat COVID-19 saat ini. Jadi, kurikulum darurat COVID-19 ini sangat membantu guru dalam proses mengajar, khususnya di situasi COVID saat ini, di mana waktu pembelajaran yang singkat atau tidak seperti biasanya. Mereka pribadi telah menjalankannya dengan secara keseluruhan. Menurut mereka, kurikulum darurat ini dapat mengurangi kendala dan beban guru dalam mengajar di masa pandemi COVID-19, meskipun belum bisa menjadi satu-satunya solusi. Selanjutnya, penilaian dan pendampingan guru terhadap pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Jadi terkait pembelajaran jarak jauh sudah dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Sebagai guru, beliau berusaha semaksimal mungkin menjalankan pembelajaran jarak jauh, meskipun pada kenyataannya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya terkait fasilitas pendukung dari siswa, pendampingan orang tua, dan cukup menguras waktu dikarenakan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, proses pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh sejauh ini secara pribadi, beliau sudah cukup puas. Begitupun dengan siswa yang perlahan bisa beradaptasi dengan keadaan. Menurut beliau, kunci dari pembelajaran jarak jauh saat ini adalah bukan pada tercapainya kurikulum, tetapi bagaimana kita sebagai guru dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan siswa di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh yang disampaikan semenarik mungkin. Berikut kesulitan apa yang dihadapi guru dalam mengajar daring dan bagaimana pemahaman siswa dalam belajar daring apakah sudah maksimal. Jadi di sini beliau pribadi tidak mengalami kesulitan dalam belajar daring. Sebelum munculnya COVID, beliau sudah sering bereksperimen mengenai teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran.
Sehingga di saat situasi seperti ini, beliau tidak lagi kaget dengan keadaan, meskipun ada hal-hal yang belum beliau ketahui, namun itu hal biasa. Karena banyak informasi-informasi yang bisa kita pelajari terkait siswa, ini yang menjadi kendala. Misalnya, pada fasilitas pendukung yakni smartphone yang masih belum semua memilikinya. Selanjutnya, pemahaman tentang aplikasi yang tidak hanya membutuhkan waktu sedikit untuk diterapkan. Namun meskipun begitu, semua bisa beliau antisipasi. Misal pada aplikasi yang digunakan untuk belajar, beliau menggunakan aplikasi yang sangat mudah dan familiar di masyarakat, yaitu WhatsApp. Terkait fasilitas pendukung seperti smartphone, bagi yang tidak memilikinya, beliau membentuk kelompok kecil di mana siswa yang tidak memiliki bergabung dengan siswa yang memiliki fasilitas tersebut. Sejauh ini menurut beliau sudah maksimal. Yang berikut, apakah ada strategi khusus yang digunakan dalam pembelajaran daring saat ini? Dan strategi pembelajaran seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran daring saat ini? Jadi menurut beliau strategi khusus yang bisa digunakan melalui daring adalah dengan penyampaian materi lewat video yang dibuat sendiri. Diskusi melalui video conference lewat aplikasi WhatsApp karena mudah digunakan. Dan evaluasi melalui Google Forms. Ketiga strategi tersebut beliau jalankan selama ini. Menurut beliau itu mudah dipelajari dan digunakan oleh siswa. Kuncinya kerjasama guru dan orang tua sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran daring sekarang ini. Itulah hasil informasi yang saya dapatkan dari wawancara dengan seorang guru. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara saya bersama dengan seorang siswa. Di sini pertama saya menanyakan apa yang mereka rasakan selama pembelajaran daring. Yang mereka rasakan pada saat pembelajaran daring ini, keinginan belajar mereka sudah menurun dan semangat belajar mereka juga tidak seperti belajar di sekolah. Selain itu juga dikarenakan tidak dipantau langsung oleh guru dan orang tua. Kadang ada anak yang orang tua mereka itu sering pergi keluar bekerja, sehingga tidak bisa selalu mengawasi mereka dalam belajar. Pada saat pembelajaran ini juga jaringan sering mati, jadi mereka tidak bisa fokus dengan apa yang guru jelaskan. Nah, kemudian apakah selama pembelajaran daring ini ada kesulitan yang mereka rasakan? Ya, seperti pada saat pembelajaran jaringan sering mati, jadi mereka tidak bisa fokus dengan apa yang dijelaskan guru, sehingga kadang mereka menjadi tidak terlalu paham terhadap materi yang sedang diajarkan. Yang terakhir yaitu bagaimana dengan penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat proses belajar dari rumah. Mereka itu merasa senang dengan penyampaian materi dengan menggunakan video karena selain menyenangkan, juga mereka bisa cepat paham dan tidak akan merasa bosan. Itulah informasi yang bisa saya dapatkan dari hasil wawancara saya bersama dengan seorang siswa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara bersama dengan orang tua siswa. Yang pertama, saya menanyakan pendapat beliau mengenai proses belajar dari rumah sekarang ini. Menurut beliau, mengenai proses belajar dari rumah ini kurang efektif karena tidak semua siswa SD mampu menerima atau memahami apa saja yang dijelaskan guru mengenai pembelajaran yang ada, dan pastinya akan ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Salah satunya jaringan. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa anak SD juga masih butuh bimbingan untuk membuatnya paham akan pembelajaran. Apalagi dalam proses belajar mengajar ini, paling banyak guru hanya memberikan tugas saja. Maka dari itu, beliau sebagai orang tua kurang setuju akan proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Berikut, apakah selama proses belajar dari rumah, Anda sebagai orang tua mendampingi anak dalam belajar? Ya, orang tua tentunya akan mendampingi anak. Awalnya mereka harus didampingi terlebih dahulu karena mereka belum paham betul mengenai proses pembelajaran ini, sehingga masih butuh pendampingan dari mereka sebagai orang tua.
Contohnya, dalam menggunakan aplikasi untuk belajar itu butuh waktu agar mereka bisa menggunakannya. Selain itu juga, sebagai orang tua selalu memperhatikan dan membantu mereka dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang berikut, apakah dalam proses belajar dari rumah ada komunikasi antara orang tua dan guru? Ya, pastinya ada komunikasi karena itu penting. Karena ada sebagian juga orang tua yang belum terlalu paham dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang ada sehingganya membutuhkan sosialisasi terhadap pemanfaatan aplikasi belajar yang digunakan serta bagaimana cara menggunakannya, sehingganya nanti proses belajar dari rumah dapat berjalan dengan baik. Lalu, apakah ada kendala yang dihadapi selama mendampingi proses belajar anak dari rumah? Kendalanya hanya saja anak sering kurang semangat dalam belajar. Contohnya saat ada pembelajaran pada pagi hari itu sering kesulitan dalam mengaturnya. Berbeda dengan ketika anak belajar di sekolah itu semangat mereka untuk bangun pergi ke sekolah itu sangat besar karena mereka bisa belajar bersama teman-temannya. Beliau juga sering kesulitan ketika ada pertanyaan dari anak yang terkadang beliau juga masih kurang paham dalam menjawabnya karena pasti jawaban yang beliau berikan tidak ada perbedaan dengan apa yang diberikan oleh guru. Jadi itulah informasi yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya bersama dengan orang tua siswa. Sekian penyampaian dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.